Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taratai bungo taratai tumbuhnya menjelo-jelo sebenarnya ambo hendak pandai tapi di hati koreh dicubo juo. Bonda orang ambo bondakan bonda di kota tu nak tojun na iya kabaru. Koba orang ambo kobakan duto orang ambo ndak soto badoso ambo ndak omo. Kalalawa di sungai rimbangan nak ruso mati tadabia. Kok gawa minta ditimbang kok doso ambo nang lebih. Ampun lambo dek pengulu sekalian alam nan bapucuk sebona bulek baurek sebona tunggang. Nenek mama ipa jebisan cediak pandai bundokan doang samu di dalam imbauan ambo ju. Besu kita balik hari ini dalam channel ini Serugo masih kita membahas tentang seputar adat istiadat di Minangkabau khususnya. Maka yang akan kita bahas pada hari ini adalah berkaitan dengan ciri khas identitas diri Minangkabau. Kalau Indonesia identitasnya tentu Indonesia Raya sebagai nyanyinya, kemudian merah putih sebagai bendera. Kalau di Minangkabau ada pula ciri khas identitas dirinya. Kalau Minangkabau identitasnya tu salah satunya nikah adalah matrilineal. Itu dalam kebiasaan. Kemudian kalau dalam bentuknya benderanya di Minangkabau kok memiliki pula bendera atau ciri khas warna. Maka Minangkabau identitasnya adalah Marawa. Marawa itu adalah identitas di Minangkabau, bendera 3 warna. Kemudian apa filosofinya dari Marawa itu? Itu yang kita jabarkan kini. Karena setiap kegiatan pergelaran acara di Minangkabau, baik itu acara pemerintah, acara adat istiadat, acara perkawinan, pasti ada identitas itu atau pasti ada Marawa di sini. Istilahnya Marawa itu paramiale. Kalau tidak ada Marawa, kadang-kadang rasa-rasa tidak baik. Rasa-rasa tidak ada acara. Kemudian pembahasan kita yang pertama, apa filosofi? Marawa itu memiliki tunggak. Ada tiangnya. Biasanya orang mengambil atau memakai tiang Marawa itu dari tolang atau sorry. Itu sejenis bambu. Kalau di dalam pituahnya disampaikan Marawa itu tunggaknya membasuh dari bumi, titik dari atas. Maksudnya adalah membasuh dari bumi itu adalah datang dari bumi atau tumbuhnya itu di bumi tempat ketiga. Namun titiknya itu dari atas, sehingga dalam mencari tunggak Marawa itu harus dicari yang melengkung ke bawah. Tidak luruh satu tunggak Marawa itu, tapi dicari yang modelnya matokai ya, jadi bengkok madok ke bawah. Apa maksud dari Marawa itu model itu? Bahwa di dalam kehidupan manusia itu tidak boleh sombong, harus menengok ke bawah terus. Walaupun bak ke kayu awak, walaupun bak ke tinggi pangkat awak, harus tengok je ke bawah. Bahwa pernah dulu seperti itu. Karena orang yang kayu kini tentu tidak langsung kayu. Setiap orang yang baiknya kini pasti punya masa lalu kan begitu. Kemudian orang yang buruk kini pasti punya masa depan. Udah itulah Minangkabau mengatur manusianya. Jangan sombong. Maka dipakaikanlah di Marawa itu menaku hanya madok ke bawah. Membasuhnya dari bumi, titiknya dari atas. Bahwa kita boleh berusaha, tetapi keputusan tetap dari yang di atas. Itulah kira-kira maksudnya dari Marawa itu. Maka orang Minangkabau contohlah botuang, contohlah bambu, tolang. Karena ini tawadu, memakai ajaran agama. Tapi jangan dicontoh karambia. Karambia itu selalunya madok ke atas, tidak pernah madok ke bawah. Sombongnya, tidak menerima kebenaran orang lain. Mungkin itu yang bisa kita ambil contoh dari tunggak Marawa itu. Kemudian warnanya, yang warna hitam itu adalah artinya tahan tapo. Tahan tapo punya akal budi. Tahan tapo itu bisa kita ambil kesimpulan. Kalau awak pakai baju hitam, insya Allah 5 tahun sampai tahun baju itu tetap hitam. Lambek kudanya. Terkontaminasinya itu lama. Tapi kalau ada noda seketik, ada bercak seketik, pasti nampak.
Itulah lah kita harus tahan tapo istilahnya. Punya akal dan budi. Akal aja budi itulah yang menimbang rasa, menimbang tahan tapo itu. Kemudian identiknya hitam tu lambang luak 50 kota. Luak 50 luak anungsu. Ayahnya jonnya, ikannya jinak, sayaknya landai. Kemudian warna kuning. Kalau secara umum warna kuning tu adalah warna aturan, punya undang-undang. Itu artinya kalau warna kuning. Sehingga luak tanah data sebagai luak nantuo itu memiliki aturan-aturan. Sehingga identitas ciri khas kalau warna luak tanah data itu warna kuning. Karena disitulah mulainya munculnya aturan-aturan di Minangkabau. Kemudian warna sirah belum. Kalau warna sirah itu secara umum, kemudian setiap orang pasti menafsirkan, setiap teori pasti menafsirkan warna sirah itu sebagai berani. Di Minangkabau artinya juga bagak, berani karena bona, takut karena salah. Bukan bagak-bagak karena awak godang badan, tidak seperti itu. Tapi bona bagak tu karena bona, salah tu karena takut karena salah. Disitulah lambangnya luak agam. Luak agam tu warnanya merah, seperti bagak. Ianya koruh, ikannya lia. Karena memang kalau ditengok dari daerah, luak agam tu daerahnya memang perekonomiannya diakui. Pusat perekonomian mungkin di Sumatera Barat termasuk di Bukit Tinggi, sehingga kalau orang menggalih itu tentu bagak-bagak. Strategi punya dan bagak itu harus karena bona, bukan karena salah awak bagak. Kalau awak bagak ada salah itu rancak awak suruh seketik. Kalau berjalan rasanya 2 langkah, rancak suruh 3 langkah. Kalau ndak bona yang awak sampaikan. Karena hakikat kebenaran itu bona berdiri sendirinya menurut alu aja patut. Dan di runut dek bona itu adalah alur dan patut dan mungkin. Patut ya mungkin. Itulah yang menjadi rujukan kebenaran di Minangkabau. Mungkin itu lah kita bahas tunggaknya, lah kita bahas warnanya. Itu komponen yang ada di identitas di Minangkabau ataupun bendera ataupun marawa istilahnya di Minangkabau. Kemudian ada juga yang membuatkan warna putih. Putih itu lambangnya kesucian. Tapi kalau untuk di wilayah dari luak dan tigo, warnanya selalu hitam, kuning, dan merah. Susunannya beko, hitam kau di luar, hitam kau di dalam, itu sesuai adat selingkah negara masing-masing. Kalau sesuai aturan yang eksplisitnya di dalam buku, kalau yang disusun toruh yang ketunggak itu warna hitam, kuning di luar, sirah di luar, kemudian kuning di tengah. Mungkin itu saja pembahasan kita kini berkaitan dengan identitas di Minangkabau, salah satunya marawa. Itu adalah bendera kebesaran di Minangkabau. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Seandainya ada kata yang salah, tidak terocak di limbago, berdosa kita sebalik. Tolong disanggah hamba kemudian hari. Kau berkata dengan bona, syukur kita kepada Allah, selawat kita bagi Nabi. Jika ada jarunan patah, usah disimpan di dalam hati, simpan saja di belakang, usah menjadi upik dan puji. Jika ada kata yang salah, usah disimpan di dalam peti, simpan saja di belakang, jangan bawa di upik jadi puji. Sekian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.